Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini akan saya lakukan video real teaching pelaksanaan PPG dalam jabatan PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan 2021. Perhatian, siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 8, apa kabar semuanya? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jadi pada kesempatan hari ini ya, semoga, dan kita sudah berdoa tadi, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita coba ya, tepuk semangat. Ya, udah bisa tepuk semangat? Udah, belum? Belum. Kalau kita setuju berarti Bapak coba kemarin ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Dilepaskan dulu ya. Bisa? Sama. Kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Jadi lemparkan saja tangannya seperti tidak ada beban. Ya. Nah. Oke, kita coba ya. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jadi sebelum belajar ya, ingat tetap dalam keadaan baju rapi. Bajunya coba dikancing, baju setiawan. Kancing sampai, kalau kancing terakhir paling atas tuh merasa sangat itu tidak nyaman, ya buka yang terakhir saja. Ya, sudah semua ya. Oke, baik. Sebelum belajar, Bapak absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Ya. Yang pertama, ya. Abdul Malik. Hadir? Mana nih? Ya, hujan. Banjir. Siapa tetangga Abdul Malik siapa? Tak ada, Henry. Kamu sini. Oke, lanjut. Bayu Setiawan. Hadir ya. Efri Wizazaya. Ada Pak. Oke. Lanjut. Marcel Aditya. Nggak ada Pak. Hadir. Kemana nih? Sama nih, kebanjiran.
Nindya Zahra. Nggak ada. Enggak ada. Kemudian habis ya teman-temannya. Muhammad Syafikri, Pak. Nur Fitri, Ada, Pak. Muhammad Irfansyah. Ya, Pak. Itu semua. Nanti ada 3 yang tidak hadir. Baik, ini ada kaitannya pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya, dengan pelajaran yang telah lalu, ya, yaitu tentang sujud. Betul? Ya, Pak. Ya, sujud sujud syukur, sujud sahwi, kemudian sujud tilawah. Ya. Artinya sama-sama merendahkan diri. Kalau kita sujud itu, ya, maknanya adalah kita rendah. Artinya tidak sombong, atau tidak angkuh. Baik, di materi kita, ya. Baik, ini dia, ya. Nanti bukunya nanti saja dibuka. Materi pokok kita adalah rendah hati, ya, hemat, dan hidup sederhana. Kamu sudah bisa bayangkan setidaknya bagaimana itu rendah hati, bagaimana itu hidup hemat, dan bagaimana itu hidup sederhana. Materi kita hidup rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Oke. Kali pertama, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Nanti ada kaitannya dengan beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hidup sederhana, rendah, dan sebagainya. Kemudian KD 2.1 menunjukkan perilaku rendah hati. Jadi nanti terakhir pelajaran kamu setidaknya tahu bagaimana bentuk rendah hati atau salah satu contoh rendah hati. Kemudian hemat, kemudian hidup sederhana berdasarkan Al-Furqan. Nah, ini ayatnya nanti ada kaitannya dengan materi tersebut, yaitu Quran surat Al-Furqan dan Quran surat Al-Isra. Nah, seperti itu. Oke. Nih. Jadi yang pertama adalah rendah hati. Apa maksudnya rendah hati? Tidak sombong. Betul? Lalu apa itu hemat? Tidak berpoya-poya, Pak. Tidak berpoya-poya atau tidak boros. Kemudian sederhana. Apa itu sederhana? Sederhana. Biasa. Betul, ya. Jadi itu lawannya adalah, ya, tidak sombong, kemudian tidak boros, kemudian biasa saja, ya. Nah, nanti ini akan Bapak berikan contoh, ya, terkait dengan kehidupan sehari-hari kamu, ya, berkaitan dengan rendah hati, hemat, dan sederhana. Nah, ini, ya, tadi kamu sudah menunjukkan bagaimana sikap rendah hati, hemat, dan sederhana. Oke, coba perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam.
Itu tadi sudah disampaikan ya, sesuai apa yang kamu sampaikan tadi. Apa itu rendah hati, apa itu hemat, dan apa itu sederhana. Nah, dalil tentang perilaku tersebut ada di surat Al-Furqan ayat 63. Coba kamu cari, itu ada Al-Quran ya. Bisa. Oke. Yang tidak bisa memegang Al-Quran harus ada di dalam. Oke, caranya cari daftar isinya Al-Furqan ayat 63. Cari di daftar isinya caranya. Cari ayatnya dulu. Al-Furqan. Berapa itu? 25. Nomor 25. Nah, ya caranya. 360. Ya. 360. Ayat 63. Ketemu? Ketemu? Ya, diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim wa ibadur rahman. Betul? Ketemu Fitri? Ya. Oke. Baik, di antara 6 siapa yang bisa membaca? Kamu? Bisa? Oke. Ayatnya Ya, dimulai dengan ta'awuz. Oke, yang lain simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza ja'ahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul adzim. Bacakan artinya. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka atau dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Apa? Dah? Nah, Oke. Jadi berdasarkan Di sini kita akan fokus membahas mengenai surat Al-Furqan Al-Furqan ayat 63. Nanti bertemu ke-7 contoh. Ya, itu benar yang kita baca. Oke, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, tahu orang-orang jahil? Orang-orang jahil? Orang bodoh, boleh. Apa lagi? Orang musil. Ya? Mencuri Pak Ibu. Sama, ya? Atau pencuri. Ya? Kamu bayangkan kamu sedang duduk di
kamu sedang lewat di sebuah persimpangan, ya, di situ ada, sebutkan saja orang yang bertato. Orang bertato itu orang apa? Preman. Ya, kalau sudah dibilang preman, mungkin banyak hal keburukan yang dilakukan. Iya. Itu adalah contoh orang jahil. Ya, seperti itu. Apabila mereka, orang yang duduk-duduk tadi, orang jahil, menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya. Jadi kalau mereka berkata, atau kalau di sini jelaskan dengan kata-kata menghina, maka mereka mengucapkan salam. Kita balas dengan salam. Nah, itu adalah contoh rendah hati. Artinya jangan dibalas dengan kata-kata yang kotor ataupun kata-kata yang menghina. Itu anjuran dalam Al-Quran, kitab umat Islam. Jadi kamu, ya, setidaknya kan sering nih, kalau sedang dibully, tahu dibully? Nah, nanti dibalas bully, ya kan? Yang terjadi diejek atau disebut nama orang tuanya, pernah seperti itu? Sering. Jadi yang harus dibalas dengan apa? Nah, kata-kata yang baik atau yang mengandung keselamatan. Jangan pula diomong nama orang tuanya sekali kamu balas berkali-kali. Nah, kamu juga termasuk bagian mereka kalau seperti itu, bagian orang-orang jahil. Itu ya. Jadi harus dibalaslah dengan kata-kata keselamatan. Ya, atau ucapkan istighfar. Ya kan? Kalau kita sedang terasa teraniaya atau kena musibah, ucapkan istighfar. Betul tak? Betul. Kalau sedang melihat sesuatu yang indah, ucapkan subhanallah, indahnya, gantengnya, cantiknya. Nah, kan gitu kan? Nah, jadi kalau sedang teraniaya, ini hati-hati, doa orang teraniaya itu tidak ada batasnya. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu merasa teraniaya, ya, atau dijahili atau dibully, maka cukup ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Bila perlu tersebut, ya, hai anak Atan. Lumayan kalau dibilang hai anak Atan. Kalau dibilang oi Atan, nama bapak awak, ada nama ibu, ya, sering tuh bapak lihat terjadi di sekolah atau di kelas. Nah, ucapkan saja astagfirullahaladzim. Bila perlu tersebut kencang, jangan dibalas. Kadang balasnya lebih banyak daripada yang memulai. Ini terjadi, ya. Jadi itu jangan dilakukan lagi. Nah, itu contoh daripada orang yang menerapkan sifat rendah hati. Bukan berarti itu rendah, tak dihargai, bukan. Maknanya tidak seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا جاهدان يمشون berjalan yang berarti ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku, baik terhadap diri sendiri, terhadap Allah maupun terhadap orang-orang yang jahil atau yang bodoh yang menyapa kita, karena dengan rendah hati akan mendapat ridho atau Oke, nih, ya, di dalam Al-Furqan ayat 63 yang sudah kamu bacakan tadi, ya, ini maknanya bahwa di dalam ayat ini mengajarkan kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati itu harus diwujudkan dalam perilaku, baik terhadap diri sendiri,
terhadap Allah maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita tadi, ya. Atau tidak ketemu orang-orang jahil di simpang atau ketemu orang-orang jahil di kelas. Nah ini ya yang harus dilakukan adalah karena dengan rendah hati akan ada ridho Allah dunia dan akhirat. Ya, jadi yang pertama dilakukan untuk diri sendiri. Artinya dimulai dari diri sendiri. Jangan berharap orang lain yang rendah hati terhadap kita. Nah, lalu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian barulah terhadap orang-orang yang jahil tadi. Ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah Allah baik di dunia maupun di akhirat. Oke. Nah, Selanjutnya coba buka Al-Isra ayat 26-27. Ya. Al-Isra. Bisa cari Al-Isra. Al-Isra itu nomor 17. 17 Pak. Ya. Surat 17 ayat 37. Wati zal qurba sama. Ya, coba supaya berani membaca. Jangan di sekolah saja membaca Al-Quran. Coba Fitri. Taus. Tahu taus. nah itu dilarang terbanyak sombong dan meremehkan orang lain. Ya, Allah itu memuliakan orang yang rendah hati. Kata adalah kalian harus rendah hati ya. Kemudian pada kandungan surat Al-Isra ayat 26-27 ya, perintah mengisi hati kerabat orang yang miskin dan ibnu sabil itu ya. Oke, berdiri, akan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya, contoh 1, matikan TV ketika hendak tidur awal malam. Contoh 2, matikan kipas angin ketika akan pergi. Contoh ketiga, mematikan sanyu kalau dua sudah penuh. Contoh keempat, mematikan lampu listrik ketika sudah pagi. Oke, baik, sebutan. Terima kasih. Baik, yang pertama adalah apa yang pertama? Yang pertama, mematikan TV ketika hendak tidur Ya, awal malam. mematikan TV atau penggunaan televisi ketika sudah hendak tidur.
Kalau sudah larut Malam. malam. Itu cara yang pertama, hemat listrik. Yang kedua, Mematikan angin ketika akan pergi. ya, mematikan penggunaan kipas angin ketika sudah tidak berada di tempat ataupun sudah keluar ruangan atau sudah pergi dari ruangan. Yang ketiga, mematikan sabun saat bak sudah penuh. ya, itu tentang hemat air. Mematikan bak air apabila sudah Penuh. penuh. Ini semua kalian temui di Rumah. rumah, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku untuk hemat terhadap penggunaan listrik dan air, ya. Oke, lanjut kelompok 2. Baca. Ya. Boleh baca, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok SD. Soalnya, bagaimana cara kamu menggunakan listrik dan air agar hemat? Jawab. Contoh dari penghematan listrik yaitu mematikan kipas kalau selesai memakai, mematikan lampu saat di siang hari. Contoh dari penghematan air yaitu mematikan keran ketika selesai digunakan dan tidak membuang-buang air. Ya, terima kasih, teman. Nah, hampir sama pertanyaannya ya. Bagaimana hemat terhadap dua hal ini, yaitu listrik dan air. Ya, yang tambahnya adalah tidak membuang-buang. Artinya ketika mandi, ya selesai mandi, tutup kerannya. Artinya jangan dibuang dan kondisi keran jangan terbuka. Ya, apabila penuh baknya nanti dia akan melimpah, terus itu bagian dari membuang-buang air. Kita harusnya bersyukur karena kita berada dan hidup di daerah yang tropis, banyak air. Ya, kondisinya kita tanah daerahnya adalah tanah tidak berbatu-batuan. Ya, banyak orang di sana, orang lain yang mungkin air itu adalah bagian dari sesuatu yang berharga dan mahal. Kalau kita ya gali sedikit ketemu air, ya tergantung itu air merah, air gambut, atau air masin, atau air tawar, atau air tanah. Ya. Baik, itu yang kedua dari kelompok 2. Yang ketiga dari kelompok 3 kami Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Bagaimana caranya penghematan listrik dalam rumah tangga dan penghematan air dalam kehidupan sehari-hari? Jawab. Cara menghemat listrik dengan cara mematikan listrik sepenuhnya. Penghematan air dengan cara memakai air secukupnya dan tidak boros. Oke, tepuk tangan. Oke, pertanyaannya serupa ya tiga-tiganya. Ya, karena ini memang real dan kamu temukan di kehidupan sehari-hari. Artinya kehidupan real di rumah, ya. Jadi setidaknya kamu sudah tahu bagaimana cara hemat terhadap dua contoh kebutuhan sehari-hari, yaitu listrik dan air di rumah. Ya, sudah jelas tadi ya. Jadi itu setidaknya bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari karena ini ditemukan di mana kamu tinggal atau di rumah. Ya, seperti itu. Oke, jelas ya bagaimana rendah hati, hemat dan sederhana ataupun tidak boros. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita simpulkan. Ya, coba Sapikri dengan berdiri kamu baca manfaat rendah hati. Ada beberapa manfaat rendah hati antara lain. Manfaat rendah hati. Ada beberapa manfaat rendah hati. Antara lain, derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai dan disenangi banyak orang.
hidupnya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memiliki musuh di dunia. Dari dekat dengan kesuksesan di dunia. Oke, terima kasih. Evi. Contoh rendah hati dalam keseharian. Ada Mbak? Oke. Boleh. Contoh rendah hati dalam keseharian. Berikut ini beberapa contoh bentuk rendah hati dalam keseharian. Menerima saran dan bimbingan teman, tidak sombong meskipun memberi banyak harta, tidak angkuh meskipun menjadi juara kelas. Oke, tepuk tangan. Oke, ada tambahnya ya. Tidak bangga dengan pujian, kemudian mendengarkan setiap nasihat dan wejangan dari orang tua ataupun guru. Oke, selanjutnya dia nih baca manfaat hemat. Kuat bacanya. Nampak? Paling atas tuh. Ada beberapa manfaat dari hidup berkecukupan, lebih bertanggung jawab, mencintai Allah, terhindar dari hutang, tidak Oke, terima kasih ya. Nah, ini yang menarik. Ya, dari perilaku hemat, terhindar dari hutang. Ya, kadang kalau boros, ya, kalau terlalu boros, maka kita sanggup untuk berhutang, ya kan? Teman pakai Honda baru, ya kan? Kita mau pakai Honda baru juga. Dengan cara apa? Ambil kredit. Kereta minjem kan? Minjemnya pakai hutang. Ini orang boros itu adalah golongan dari yang disukai oleh Setan. Ini contoh lebih spesifik terhadap hemat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Membeli sebuah barang berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan atau nafsu. Kalau motornya cuma satu dalam rumah tangga, ya. Sementara yang sudah menggunakan motor ada 2 orang, kamu dan ayah saya di rumah. Maka silakan dibeli karena itu bagian dari kebutuhan. Nah, kalau motornya 2, ya, orangnya ada 2, artinya sudah cukup untuk satu sah. Tapi kamu juga pengen membeli, itu berdasarkan kebutuhan atau tidak? Enggak, Pak. Berdasarkan Keinginan. karena yang sudah ada itu sudah mencukupi. Salah satu contoh. Nah, ini mengatakan alat elektronik ketika tidak sedang dipakai. Tadi ya, TV, kulkas, atau sederhana tadi. Kalau handphonenya sudah penuh tercas, sudah 100% atau 99%, cabut saja, jangan dibiarkan. Maka dia akan gembur. Sebagian dari boros. Ya, handphone saja kalau dicas kekenyangan dia gembur. Apalagi manusia akan banyak-banyak. Ya. Nah, merawat barang yang dimiliki hingga dapat digunakan di masa yang lama, ya, apapun barangnya, ya, baik itu elektronik maupun kendaraan dan sebagainya. Selalu menabung setiap hari meskipun hanya sedikit. Nah, ini kalau bapak menabung sehari itu kadang 10.000 atau 20.000, ya, ada kotak kecil, nah, ya, itu kalau bapak ingat bapak isi, ya. Nah, jadi akhir bulan atau akhir tahun dibuka, ya, dihitung. Itu menabung untuk diri sendiri. Nah, kalau menabung untuk dunia akhirat, di mana kamu nabungnya? Soalnya, Pak. Ya, di kotak infak ataupun kotak nabung juga, ya. Kalau punya harta yang boleh. Oke, baik. Pak Giram sudah cukup jelas. Jadi silakan pelajaran ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke.
Oke, kalau sudah tahu, coba ini ditolak jawab. Oke, sudahkah kamu paham? Nah, sudah pahamkah kamu dengan materi yang kita pelajari? Sudah. Benar? Benar. Lanjut. Dijawab. Oke, pasangkan dan jodohkan. Pasangkan atau jodohkan. Apa ini ya? Rendah hati lawannya. Berarti lawannya Ini kesimpulannya. Rendah hati lawannya. Emang. Ayo, katanya sudah paham. Sombong, Pak. Ya. Lawan. Ya. Soalnya sombong. Kata Yes. Benar. Ya. Lanjut. Yang bisa jawab langsung saja sebut nanti. Hemat lawannya. Boros. 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 Berarti itu ya. Iya. Boros. Lalu pertanyaannya adalah, oke, sederhana lawannya. Emang. Sederhana. Sederhana. Ayo. Lawannya luar biasa. Sederhana. Poya-poya biasa. Apa? Apa lawannya? Lawannya apa ya? Berpoya kok. Poya-poya. Lawan. Itu kan berbicara lah. Iya ya. Oke, selamat berbuat baik ya. Ya. Dimanapun kamu berada ya, di rumah, dimanapun dan tempat tinggal kamu. Oke, Bapak kira sudah cukup jelas materi kita tentang hidup sederhana, Dan rendah hati, ya, Mudah-mudahan besok. dan hemat. Nah, oke, itu saja. Demikian. Oke, sebelum pulang, coba kita tepuk semangat dulu ya. Boleh tasnya dipakai. Alhamdulillah saja. Nomornya dibawa ke kantor. Oke, semuanya. Baik. Kita coba tepuk semangatnya supaya semangat terus apalagi hari yang berkah ini. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. Gitu. Oke, ulangi. Tangkik semangatnya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di minggu yang akan datang ya. Dan dengan kondisi dan seperti hari ini, sehat, tidak ada yang kurang, hidungnya tetap ada ya, telingannya juga sempurna, artinya tidak ada yang kurang. Artinya jangan sampai ada yang pulang nanti, jangan sampai ada yang terjatuh ya, pulang sampai ke rumah ya, jangan Ugalan. ya, sampai di rumah terapkan materi pelajaran kita yang kamu pelajari hari ini. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh disiapkan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dulu.